dipimpin doa. Ya, Pasal. Dari bulan ya, tentang Asmaul Husna. Minggu pertemuan ini kita akan membahas tentang tanda-tanda hari akhir. Tanda kiamat. Baiklah, sebelum kita ke materi, Ibu ada ice breaking mengenai hari kiamat. Perhatikan videonya, ikuti sama-sama ya. Ajaran Islam. Sebelum kita materi, Ibu ingin menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian iman kepada hari akhir secara mandiri. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan tanda-tanda kiamat dan besar dan kecil berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dan yang terakhir, yaitu siswa mampu menunjukkan sikap percaya kepada hari akhir melalui perilaku sehari-hari. Yang pertama pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan hari akhir? Hari kiamat. Yang kedua itu, mengapa kita harus beriman kepada hari akhir? Hidup kita memotivasi diri kita berbuat baik. Iya. Mengapa kita harus beriman kepada hari akhir? Karena itu hak perintah Allah. Karena iman kepada hari akhir itu termasuk rukun iman kelima, dan juga dengan adanya hari akhir ini, beriman kepada hari akhir bisa memotivasikan kita untuk berbuat baik. Terus apa saja tanda-tanda yang menunjukkan datangnya hari akhir? Tanda-tanda hari kiamat itu ada kiamat besar, ada kiamat kecil. Contohnya seperti terjadinya tsunami, terjadinya longsor, gunung meletus, munculnya dajjal, binatang aneh, hancurnya Ka'bah, dan lain sebagainya. Baiklah, di sini Ibu menjelaskan materi kita mengenai hari akhir. Hari akhir juga dikenal dengan nama hari kiamat. Iman kepada hari akhir ini adalah percaya dan yakin sepenuh hati bahwa dunia ini akan berakhir dan setelah itu akan ada kehidupan akhirat. Terus selanjutnya yaitu macam-macam kiamat seperti yang Ibu jelaskan di pertanyaan formatif tadi, bahwa kiamat itu ada dua, kiamat kecil dan kiamat
besar. Kiamat kecil itu disebut dengan sugro dan kiamat besar itu disebut dengan kubro. Contoh kiamat kecil ini seperti kematian, bencana alam, gunung meletus, banjir, kebakaran hutan, tanah longsor, badai, dan tsunami. Kehancuran ekosistem akibat aktivitas manusia seperti deforestasi, mewabahnya penyakit menular, dan lain sebagainya. Sedangkan kiamat besar itu yaitu kiamat kubro. Nah, contoh kiamat kubro ini seperti matahari terbit dari arah barat. Matahari kita terbit dari arah apa? Dari timur. Nah, setelah itu munculnya api yang mengumpulkan manusia di padang mahsyar. Setelah itu munculnya binatang melata yang dapat berbicara dengan manusia. Itu juga termasuk binatang aneh. Turunnya Nabi Isa bin Maryam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, musnahnya Al-Quran dan Mushaf, rusaknya Ka'bah, munculnya Imam Mahdi, dan munculnya Dajjal, terjadinya gempa bumi. Sampai di sini ada yang ingin dipertanyakan tentang mengenai materi tanda-tanda hari kiamat? Tidak. Sudah paham? Sudah. Karena sudah, di sini Ibu ada sebuah video tentang hari kiamat. Silakan kalian tonton, kalian simak, catat pokok-pokok yang pentingnya. Nanti setelah Ibu memutarkan video ini, nanti kita ada kerja kelompok. Ya, silakan kalian tonton videonya. Assalamualaikum sahabat-sahabat Islam. Mari kita belajar mengenai kiamat. Kiamat adalah hari akhir dari kehidupan di dunia ini. Kiamat pasti datang karena telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tidak ada yang tahu kapan kiamat akan terjadi kecuali hanya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilu al-ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Inna Allaha 'alimun khabir. Al-ayat Sadaqallahul Azim, yang artinya sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha benar. Quran Surah Luqman ayat 34. Kapan terjadinya hari kiamat tidak ada orang yang tahu persisnya kapan, tapi kita bisa melihat dari tanda-tandanya, dimulai dengan tanda-tanda yang kecil, kemudian dilanjutkan dengan tanda-tanda yang besar. Pertama, tanda-tanda kiamat kecil. Satu, disia-siakannya amanah. Dua, penggembala menjadi kaya. Tiga, seorang ibu menjadi budak anaknya. Empat, banyak terjadi pembunuhan. Lima, banyak polisi dan pembela kezaliman. Enam, perang antara Yahudi dan umat Islam. Tujuh, banyaknya fitnah. Delapan, sedikitnya ilmu. Sembilan, merambatnya kezaliman dan perzinahan. 10, mabuk-mabukan banyak dilakukan.
11. Banyaknya kaum wanita. 12. Bermewah-mewah dalam membangun masjid. 13. Munculnya sekitar 30 dajjal yang mengaku nabi palsu. 14. Banyaknya gempa di mana-mana. Tanda-tanda kiamat besar. 1. Hijaunya bumi pada Arafah. 2. Lahirnya anak-anak hasil perbuatan zina, yakni dari perkawinan yang tidak sah atau perceraian yang tidak dilakukan oleh hakim. 3. Munculnya nabi-nabi palsu, semuanya berjumlah 30 orang. 4. Runtuhnya Ka'bah akibat diserang oleh orang Hamzah. 5. Bermulalah kekuasaan Dajjal. 6. Munculnya Imam Mahdi. 7. Turunnya Nabi Isa alaihissalam membunuh Dajjal. 8. Keluarnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj. 9. Diangkat Al-Quran dan ilmu agama dari manusia. 10. Matahari terbit dari ufuk barat. 11. Terdengar tiupan sangkakala malaikat Israfil. Ya. Ya, itulah tadi video tentang tanda-tanda kiamat besar dan kiamat kecil. Sudah dicatat tanda-tandanya tadi, contoh-contohnya sudah? Sudah dicatat apa pentingnya? Sudah. Kalau sudah, sekarang Ibu membagikan dalam bentuk 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, setiap kelompok nanti perintahnya berbeda. Ya, tidak sama. Nah, setiap kelompok 1 nanti, kelompok 1 itu, makanya Ibu bilang tadi video yang Ibu putarkan, pokok-pokok pentingnya kamu catat. Nah, kelompok 1 nanti menjelaskan tentang kiamat kecil. Apa sih itu gambaran contoh kiamat kecil itu? Kalian kasih 3 ya contoh kiamat kecil. Kelompok 2 nanti kiamat besar, juga 3 contoh kiamat besar. Nanti kalian taruh di kertas karton ini ya. Dan kelompok 3 ini yaitu ini Ibu menyediakan sebuah Al-Quran. Nanti yang kalian cari ayat yang berkenaan dengan hari kiamat beserta artinya. Nanti masing-masing perwakilan dari kelompok maju ke depan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Paham? Paham? Kalau paham Ibu bagikan ininya lembar tugasnya. Nanti masing-masing contoh dijelaskan ya. Tanda-tanda kiamat itu dijelaskan. Nah, ini Al-Qur'annya. Silakan dicari surat berapa, ayat berapa dituliskan di dalam kertas karton. Ini Bu. Ya. Ini warna juga nanti ditempelkan. Sudah paham dengan tugasnya? Sudah. Kalau sudah, silakan dikerjakan. Kelompok 1 sudah? Sudah, Bu. Kelompok 2? Sudah, Bu. Kelompok 3? Sudah, Bu. Baiklah, kalau sudah, kita presentasi masing-masing dari kelompok perwakilan 1 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Mulai dari kelompok 1, silakan maju ke depan. Ya, pertanyaan dari kelompok 1 tadi, silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian mengenai kiamat kecil. Jelaskan 3 contoh kiamat kecil. Nampakkan biar orang lihat.
Jangan di situ, sini. Situ. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi tentang 3 contoh hari kiamat kecil. 1. Terjadinya tsunami banjir. 2. Gunung meletus. Dan 3. Fitnah yang semakin merajalela. Ya, ini adalah 3 contoh kiamat kecil. Yang pertama itu gambar apa? Terjadinya tsunami banjir. Yang kedua gambar apa? Gunung Meletus. Yang ketiga apa? Fitnah. Di belakang, sedangkan yang digosipinnya itu ada di depan. Tidak malu berarti fitnah. Jadi ini adalah merupakan salah satu contoh dari tanda-tanda kiamat kecil. Tanda-tanda kiamat kecil tadi sangat banyak sekali, ada 14, tetapi di sini kita minta 3 aja untuk memberikan contoh kiamat kecil. Sudah bisa dipahami contoh-contoh kiamat kecil ini? Sudah? Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Baiklah, untuk selanjutnya kelompok 2. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai 3 contoh kiamat besar. 1. Binatang aneh. 2. Munculnya matahari terbit dari arah barat. 3. Munculnya Dajjal. Ya, ini adalah 3 contoh kiamat besar. Gambar yang pertama ini apa? Hewan aneh. Kenapa dibilang aneh? Karena badannya berbentuk anjing, tetapi mukanya berbentuk apa? Sering ketemu kayak gini? Tidak, belum ya, belum. Nanti suatu saat kita akan pasti ketemu gambar seperti ini, berarti sudah masuk tanda-tanda kiamat besar. Yang kedua ini apa? Matahari terbit dari mana? Matahari terbit dari mana? Nah, ini mataharinya terbit dari timur. Dari barat. Yang ada bulan di sini. Terbalik ya? Terus ini gambar apa? Tahu nggak gambar nomor 3 itu gambar apa? Kenapa dibilang Dajjal? Matanya? Iya, matanya 1. Kalau manusia itu mata berapa? 2. Hewan juga matanya berapa? 2. Ya, ini Dajjal matanya 1 ya. Cuma 1 itu adalah tanda-tanda kiamat besar. Jadi ini 3 ini adalah contoh kiamat besar. Tadi di dalam video itu banyak sekali contoh tanda-tanda kiamat besar. Tetapi kita untuk mempersingkat waktu, kita minta perwakilan dari kelompok menjelaskan 3 contoh kiamat besar. Dari gambar ini ada yang ingin bertanya? Tidak? Sudah paham gambar-gambar tandanya? Sudah? Kalau sudah, kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, kelompok 2 silakan. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3 ini mengenai ayat Al-Quran yang berkenan dengan hari kiamat. Ya, ayat Al-Quran yang berkenan dengan hari kiamat. Itu surat apa? Surat Al-Hajj ayat 7. Ya, surat Al-Hajj ayat 7. Baiklah, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang ayat Al-Quran mengenai hari kiamat, yaitu dalam surah Al-Hajj ayat 7, yang artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Quran surat Al-Hajj ayat 7. Ya,
Ini tugas dari kelompok 3 ini membuat salah satu ayat yang berkenaan dengan hari kiamat, cari di Al-Quran, yaitu surat Al-Hajj ayat 7. Nah, di sini di mana arti surat Al-Hajj ayat 7 itu, dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti ada. Nah, sedangkan di dalam dalil aja sudah menjelaskan bahwa hari kiamat itu pasti ada. Tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Nah, makanya kita harus percaya dan yakin bahwa hari kiamat itu pasti ada. Sedangkan di dalam dalil Al-Quran aja sudah menjelaskan bahwa hari kiamat itu pasti ada. Nanti kalian di rumah buka lagi surat Al-Hajj ayat 7 itu, kalian lihat lagi ayat-ayatnya mengenai hari kiamat. Dari surat ini ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham ayatnya? Sudah. Kalau sudah, kasih tepuk tangan untuk kelompok. Sudah dari masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya. Dengan kita memutarkan video, membuat kelompok, belajar pada hari ini, apakah anak-anak senang dengan pembelajaran hari kiamat pada hari ini? Terus, bagaimana kita iman kepada hari akhir dapat mempengaruhi sikap kita dalam sehari-hari? Yaitu kita selalu berbuat baik dan selalu mengingat hari akhir itu ada. Terus, sebutkan satu pelajaran penting yang Anda dapatkan di pada hari ini. Bahwa kiamat itu pasti ada. Iya, pelajaran penting kita harus ingat bahwa hari kiamat itu pasti ada. Baiklah, dari pembelajaran hari ini ada yang ingin dipertanyakan? Tidak. Kalau tidak, kita simpulkan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu tanda-tanda kecil tanda-tanda hari akhir yang disebut dalam Islam, mengingat umat manusia untuk selalu memperbaiki diri, menjaga iman dan bertaubat. Kehadiran tanda-tanda kecil menunjukkan bahwa kita telah memasuki masa-masa yang semakin mendekati hari kiamat. Sementara tanda-tanda besar merupakan peristiwa-peristiwa yang menandai hampir tiba waktunya hari akhir yang tak dapat dihindari. Baiklah, sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, Ibu ada pesan motivasi pada pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu jangan menunggu kematian untuk memulai hidup yang lebih baik. Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari. Itu pesan Ibu, diingat terus, biar menjadi pengingat bagi kita untuk selalu berbuat baik. Baiklah, sampai pembelajaran di sini ada yang ingin dipertanyakan? Iya. Sebelum kita tutup, ada yang ingin bertanya? Iya. Sudah paham semua? Sudah. Baiklah, untuk minggu depan kita memasuki bab baru. Sekarang sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk kelas, silakan pimpin doa. Berdoa mulai. Maliki
Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, sebelum Ibu tutup pembelajaran pada pagi hari ini, semoga apa yang disampaikan Ibu pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita dan menjadi pengingat kita untuk selalu berbuat baik. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam